tempat penting untuk jalan kembali. Kabar dua ulama ternama dari Buya Hamka atas petunjuk Baginda Rasulullah, dari Abdurrahman Wahid Gusdur atas tanda Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika beliau pulang dari Mekah, kemudian ia datang ke pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dan menurut penjelasannya, Buya Hamka datang ke pondok pesantren Suryalaya karena mendapatkan petunjuk dari Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam petunjuk itu, ia diminta agar menjumpai seorang hamba Allah yang paling ikhlas. Ketika beliau berada di pondok pesantren Suryalaya, didapatinya seorang mursyid yang sangat bersahaja dan rendah hati. Beliau tidak berjubah, tidak bersurban, dan tidak berjenggot sebagaimana yang ada umumnya. Demikian juga para santrinya yang sederhana. Saudaraku, ada kisah menarik mengenai pesan Abah Anom kepada Buya Hamka. Kisahnya, setelah Buya Hamka berada di pondok pesantren Suryalaya untuk beberapa waktu, dan sampailah masa perpisahan antara pangersa Abah Anom dan Buya Hamka. Ketika Buya Hamka hendak berpamitan pulang, pangersa Abah Anom memeluknya dan berkata kepada Buya Hamka, "Ucapan jutaan terima kasih atas banyak ilmu yang telah dicurahkan. Tetapi Abah mohon agar Buya mau mengatakan kepada Abah bagaimana mengamalkan semuanya ilmu yang disampaikan oleh Buya itu. Abah sendiri juga tidak mampu, apalagi para santri. Mohon ditunjuki ya Buya." Demikian kurang lebihnya kata pangersa Abah Anom. Saudaraku, begitu perkataan pangersa Abah Anom beres, ketika itu juga Buya Hamka langsung tersadar, sehingga dia menangis terisak-isak dan langsung berlutut di hadapan pangersa Abah Anom. Buya Hamka sadar ilmu yang banyak tidaklah berguna bila tidak diamalkan. Kemudian Buya Hamka akhirnya malah minta ditunjukkan kepada pangersa Abah Anom sebaik-baiknya amalan. Sehingga akhirnya beliau ditalkinkan kalimat yang agung, yaitu La ilaha illallah oleh pangersa Abah Anom. Saudaraku, ketika Buya Hamka berkunjung ke Singapura pada tahun 1981, beliau menyampaikan ceramah yang kata-katanya dan penjelasannya yang menunjukkan bahwa beliau sudah berbaiat kepada Yang Mulia pangersa Abah Anom. Itulah sedikit kisah tentang Buya Hamka yang masuk ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan menjadi muridnya Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau muridnya pangersa Abah Anom. Sekelas Buya Hamka saja masih mau belajar dzikir dan mengambil talqin dzikir dari pangersa Abah Anom. Ini membuktikan betapa mulianya hati Buya Hamka dan betapa pentingnya mendapatkan talqin dzikir bagi orang yang masih hidup. Dikisahkan dalam sebuah lawatan ke Baghdad, Irak, ulama besar NU yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita panggil Gus Dur. Beliau memiliki kegemaran berkunjung ke makam-makam ulama besar dan waliullah. Pada waktu berkunjung ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Syirahun Roni, dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Syirahun Roni, dan beliau mentalkin dzikir kepada Gus Dur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Syirahun Roni juga menyampaikan pesan agar Gus Dur segera menemui pangersa Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya. Dengan demikian,
pada talqin dzikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu syirahu nurani kepada Gus Dur, itu membuktikan bahwa seorang waliullah dan seorang mursyid yang jasadnya sudah tidak ada dalam pandangan kita, tetapi beliau masih membimbing murid-muridnya. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur langsung berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya dan silaturahmi kepada Mursyid Agung TKN Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu, atau yang akrab dipanggil Pangersya Abah Anom. Lalu Gus Dur meminta untuk ditalkin oleh Pangersya Abah Anom, tetapi Abah Anom menolaknya, dan Pangersya Abah Anom mengatakan bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin lagi karena sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu syirahu nurani. Gus Dur adalah sosok ulama besar dan sangat mengetahui bahwa seorang muslim haruslah berthariqah, menempuh suluk dengan berguru kepada guru-guru rohani, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Karena para wali dan para mursyid mereka masih membimbing muridnya walaupun jasad mereka sudah tidak ada di dunia. Seorang ulama yang bernama Said Ahmad Jaini Dahlan radhiyallahu, beliau mengatakan bahwa banyak orang soleh dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara jelas bahwa batin seorang wali Allah sesudah ia wafat akan terhubung dengan para muridnya, sehingga berkat keberkahan gurunya itu mereka mendapatkan limpahan cahaya dan aliran anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menambahkan bahwa hubungan seorang wali dan para muridnya lebih erat pada saat wali tersebut telah wafat. Pasalnya, wali tersebut memiliki perhatian dan kesempatan lebih lapang setelah ia wafat. Sementara seorang wali ketika hidup disibukkan oleh kewajiban dan tanggung jawab manusiawinya. Saudaraku, kalau seseorang ingin tahu siapa Pangersya Abah Anom, berbeatlah dulu pada beliau dengan ikhlas karena Allah dan jangan disetir oleh nafsu. Lalu rasakan dengan cara mengamalkan apa yang sudah diperintahkannya. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan pada Anda sehingga hakul yakin kepada Pangersya Abah Anom bahwa beliau adalah Gaus fi hada zaman. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye ta
tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wani titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya
Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne, dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese.